السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan secara lahiriah, badaniah. Alhamdulillah, terus menerus Allah berikan kepada kita, bahkan melebihi dari apa yang kita butuhkan. Alhamdulillah. Dan juga nikmat yang Allah berikan ke dalam batin kita, hati jiwa kita, berupa nikmat iman. Allah berikan kita taufik serta hidayahnya, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban kita seperti salat 5 waktu ini misalnya. Alhamdulillah, termasuk manusia paling beruntung ketika setiap harinya itu tidak pernah tertinggal dari salat berjamaah. Dan ini nikmat terbesar di antara nikmat, deretan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena ibadah salat ini paling banyak dilalaikan oleh umat Islam. Ibadah salat ini paling banyak disia-siakan, ditelantarkan oleh umat Islam. Dan hanya segelintir dari umat Islam yang betul-betul memberikan perhatian, bersungguh-sungguh, serius dalam menunaikannya. Segelintir. Dan kalau ada dari bapak dan ibu yang melakukan itu, berarti bapak ibu masuk dalam golongan yang segelintir itu. Oleh karenanya, ini merupakan nikmat di antara nikmat terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Bayangkan, setiap hari 5 waktu dia jaga itu, tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram. Masya Allah. Bahkan Nabi SAW menjamin seseorang dari 2 malapetaka. Yang pertama sifat nifaq, yang kedua dari neraka. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga solat selama 40 hari 40 malam, tidak tertinggal dari takbiratul ihram, maksudnya tidak masbuk, tidak tertinggal dari takbiratul ihram, maksudnya tidak pernah masbuk selama 40 hari 40 malam, maka Allah akan bebaskan dia dari sifat nifaq, sifat munafik, dan Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah, Masya Allah ya, ketika kita membaca riwayat tentang kehidupan seorang tabi'in mulia, kibar tabi'in, yakni Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Beliau
Dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau termasuk tabi'in terbaik, karena beliau termasuk tabi'in yang sangat alim, baik itu dari segi hadis, ilmu fiqih, sangat menonjol. Kita dapati dalam riwayat hidupnya, Bapak Ibu rahmati Allah, selama 40 tahun, dan riwayat itu juga disebutkan selama 50 tahun beliau tidak pernah terlambat salat berjamaah. 50 tahun tidak pernah terlambat salat berjamaah. Ini bukan 40 hari, bukan 40 bulan, bukan 40 kali 40 waktu, bukan. 40 tahun sampai 50 tahun tidak pernah terlambat salat berjamaah. Dan ini kan luar biasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, selama 40 tahun aku tidak pernah melihat tengkuk dan pundak manusia. Beliau tidak pernah melihat pundak manusia. Kenapa? Karena beliau tidak pernah datang terlambat ke masjid. Beliau selalu berdiri di saf yang pertama. Dan ini luar biasa, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun. Memang beliau diberikan oleh Allah umur yang panjang. Allahu Akbar. Ini nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan, nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita bisa menjaga ibadah ini. Minimal kita tidak tertinggal dari takbiratul ihram. Ahsan, afdal kalau bapak dan ibu, ya khususnya kita kaum laki-laki, itu berdiri di saf yang pertama. Sebenarnya enggak susah kalau betul-betul ada azam di dalam hati kita untuk melakukan itu. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Tidak pernah tertinggal dari saf yang pertama, bukan dari takbiratul ihram, di saf yang pertama. Jadi setiap kali salat itu di saf yang pertama. Bisakah itu? Bisa, insya Allah. Dan Allah akan mudahkan. Yang penting ada azam di dalam hati kita untuk melakukan itu. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa. Masih tema besarnya adalah dampak buruk atau dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Kita masuk pada poin yang ke-27. Al-ma'asi tudfi'u ghairatal qalbi. Perbuatan maksiat menutupi kecemburuan hati, atau dalam bahasa kita yang mudah untuk dipahami, maksiat itu menghilangkan kecemburuan di dalam hati. Dan memang ini sebagai konsekuensi logis sebenarnya dari orang-orang yang gemar bermaksiat. Awal-awal dia bermaksiat itu kecemburuan hati masih ada di dalam dirinya. Tapi tentu setiap kali dosa dan maksiat dilakukan pasti akan berefek kepada lunturnya rasa cemburu di dalam hati seseorang. Kita akan sampai apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim nanti insyaallah. Oleh karena itu, semakin dia tidak berhenti dari maksiatnya, terus menerus bermaksiat, apalagi dia sampai merasakan kenikmatan bermaksiat, maka seiring dengan itu kecemburuan dalam hatinya terkikis, bahkan tak tersisa sedikit pun. Akhirnya orang yang gemar bermaksiat itu benar-benar tidak ada rasa cemburu sedikit pun dalam hati mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukuman yang berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermaksiat.
Beliau mengatakan wa min uqubatiz dzunub, di antara hukuman yang diberikan oleh Allah terhadap perbuatan dosa dan maksiat, annaha tutfi'u minal qalbi naral ghairah allati hiya li hayatihi wa salahihi, ya, wa salahihi kal hararatil ghariziyah li hayati jami'il badan. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya perbuatan maksiat tersebut menghilangkan api cemburu, menghilangkan api cemburu di dalam hati. Jadi cemburu itu digambarkan semacam api yang membara. Makanya kalau cemburu-cemburu biasa itu nggak ada apinya. Kalau cemburu tidak ada apinya, ini cemburu sangat lemah dan tidak bisa membentengi diri seseorang. Cemburu yang tidak ada apinya, tidak ada panas-panasnya, ini cemburu yang sangat lemah, tidak bisa membentengi diri seseorang. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan menutupi hatinya dari mengeluarkan api cemburu, yang itu merupakan sumber kehidupan bagi hati tersebut, sumber kebaikan bagi hati tersebut. Taubahnya, kata beliau, seperti hangatnya naluri, ya, atau keinginan di dalam hati seseorang bagi kehidupan seluruh badan. Badan manusia akan mati kalau dia tidak bergerak. Yang membuat badan bergerak itu adanya naluri, adalah keinginan, adanya tekad untuk melakukan sesuatu. Nah, gerak geliat itu yang tidak ada pada dirinya, itu yang disebut dengan ghairah itu. Fal ghairatu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi minal khabath was sifatil madhmumah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hangatnya cemburu, api cemburu yang ada dalam hati seseorang itu akan mengeluarkan, akan mengampaskan, ya, mengampaskan setiap keburukan-keburukan yang ada di dalam hati. Jadi hangatnya api cemburu di dalam diri seseorang itu akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya, sifat-sifat tercela yang ada dalam dirinya dengan cemburu tersebut. Masya Allah. Kama yukhrijul kiru khabath al-dhab wal fiddah wal hadid. Taubahnya apa ini kir ini, kotoran emas, kotoran perak, kotoran besi, kalau disepuh, ya, di apa namanya itu, maka kotorannya keluar, Pak. Jadi emas, perak, besi itu kalau kirnya apa di bahasa gitunya, ditempa, ya. Kalau ditempa gitu, maka kotorannya akan keluar. Emas ditempa, perak ditempa, besi ditempa, itu kotornya keluar, Pak. Saya ingat betul ketika tetangga di sebelah rumah itu pandai besi, bikin golok, ya, bikin kapak, bikin cangkul gitu. Dan saya sempat membantu orang tua tersebut, ya, ini kan itu kan ada hembusan api tuh begini. Saya ingat betul, saya waktu itu masih di SD, ya. Saya bilang, boleh nggak saya nyoba gitu, coba. Masya Allah. Dan ketika telah merah gitu, kemudian dipukul, nah itu kotoran keluar semua, Pak. Kotoran besi itu keluar semua itu ketika dipukul itu, sehingga nanti yang tersisa dari besi itu betul-betul yang besi aslinya, kotorannya keluar semua. Masya Allah. Nah itulah
diibaratkan fungsi yang sangat besar di dalam diri seseorang dari kecemburuan itu. Maka cemburu ini dia akan menempa hati seseorang, dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran, sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak baik dari dalam hati tersebut. Tak ubahnya seperti tempaan yang dilakukan terhadap emas, perak dan besi tersebut. Yang disebutkan wa ashrafun nasi wa ajadduhum wa alahum himmatan ashadduhum ghairatan ala nafsihi wa khassathu wa umumin nas. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang yang paling mulia, yang paling tinggi keinginannya, yang paling tinggi semangatnya, yang paling besar kesungguhannya adalah orang yang paling besar, yang paling kuat rasa cemburu di dalam dirinya. Dia cemburu kepada dirinya, dia cemburu kepada orang yang ada di dekatnya, dan dia cemburu kepada manusia pada umumnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, cemburu ya. Cemburu itu bisa diterjemahkan dengan marah, bisa diterjemahkan dengan tidak suka. Cemburu juga bisa diterjemahkan dengan benci, tapi ini dalam artian positif. Dalam artian positif. Marah hukum asalnya itu nggak boleh, ya, kecuali untuk hal yang baik. Tidak suka, tidak menyukai sesuatu atau benci, itu hukum asalnya nggak boleh. Ya. La tabaghadun, Rasul katakan ya, jangan kalian saling membenci. Jadi benci itu nggak boleh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aghyarul khalqi ala al-ummah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pencemburu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar rasa cemburunya terhadap umatnya, terhadap kita ini. Wallahu subhanahu asyaddu ghairatan minhu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata jauh lebih besar kecemburuannya dibandingkan dengan kecemburuan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang? Kama thabata fil hadis as-sahih, sebagaimana yang telah pasti dalam kitab as-sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ata'jabuna min ghairati Sa'ad la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Herankah kalian dengan kecemburuan yang ada pada diri Sa'ad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana aghyaru minhu, sungguh aku, kata Nabi, lebih besar rasa cemburu dalam diriku dibandingkan dengan Sa'ad. Ini Sa'ad bin Ubadah. Dia ada hadis dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan kemudian kata Nabi, kita teruskan dulu hadisnya, wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih besar rasa cemburunya dibandingkan dengan aku, atau Allah lebih pencemburu dibandingkan dengan aku. Bapak Ibu rahmati Allah, kebayang atau tidak bahwa Allah punya sifat cemburu? Itu yang 99 ada nggak sifat cemburu di situ? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'un wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Wahidatan mi'atan illa wahid, man hafidhaha dakhala al-jannah.
Kata Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengamalkannya, kata Nabi SAW, dia pasti masuk surga. Nah, yang 99 itu ada nggak cemburu di situ, Pak? Coba nanti Bapak cek. Allahu a'lam. Sepertinya nggak ada cemburu di situ disebutkan. Dari situ menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas hanya 99 atau 100, bahkan lebih banyak dari itu. Ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bahkan ketika Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis yang dibaca oleh Nabi di dalam sujud beliau ketika salat tahajud, yang didengar oleh Aisyah, apa doanya Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu doanya. Kata Aisyah, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurku. Aku mencari Rasulullah, kemudian aku tanganku menyentuh telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud, dan aku dengar beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Nah, kalimat penggalan yang terakhir itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaika, ya Allah, aku tidak mampu memujimu. Di situ disebutkan oleh para ulama, termasuk diantaranya tulisan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad Al-Badar rahimahumullah, hafizahumullah. Di situ beliau menyebutkan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW mengakui tidak mampu memuji Allah karena saking banyaknya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah itu tidak hanya terbatas hanya 99. Kalau masih 99 itu masih bisa kita ucapkan. Bagaimana kalau nama dan sifat Allah itu ada 1000, ada 2000? La uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau telah memuji dirimu ya Allah. Jadi memang kita enggak mampu, Nabi saja tidak mampu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya nama-nama sanjungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lebih dari itu, doa yang cukup panjang. Saya kira Bapak Ibu harus hafal doa ini. Apalagi kalau Bapak Ibu suka baca Al-Quran. Ahsan, doa ini kita baca setelah membaca Al-Quran karena sangat dekat hubungannya dengan kita. Apa itu doanya? Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Itu kalimat itu Bapak. Samaita kalimatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, aku menjadikan namamu dan aku meminta dengan namamu, bertawassul dengan namamu yang engkau telah menamakan dirimu dengannya. Aw ista'thar bihi fi ilmi ghaibi indak, ya, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik
atau apa yang telah engkau turunkan di dalam kitab-kitab, dalam kitab, aw 'allamtahu ya ahadan min khalqik, atau apa yang telah engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Nah, itu kalimat terakhir ini, Pak. Atau apa yang engkau sembunyikan di dalam kitabmu yang gaib. Maksudnya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah itu sungguhlah banyak. Jadi yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang saya disebutkan itu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang Allah tampakkan dan Allah ajarkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kata Nabi, aku diajarkan oleh Allah nama-namanya dan sifat-sifatnya melebihi daripada nabi-nabi terdahulu yang diajarkan oleh Allah. Itu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Nama Allah itu banyak sekali. Bahkan yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mungkin lebih banyak daripada yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Jadi kita jangan membatasi nama Allah dan sifat. Itu maksudnya, Pak. Itu maksud saya menyampaikan ini. Jangan membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi katakan Allah memiliki nama 99, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak maksud Nabi untuk membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat keterangan nanti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu sedikit saja. Ini tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan kita sekarang kan tentang sifat Allah. Ini kan sifat Allah ini, Pak. Ada enggak yang enggak mengakui Allah memiliki sifat cemburu? Ada. Inilah kelompok apa? Kelompok Mu'attilah. Dalam pembahasan tauhid asma wa sifat ada dua golongan besar sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau ada dua golongan besar di dalam dua golongan sesat besar di dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Yang pertama kelompok Mu'attilah, yang kedua kelompok Musyabbihah. Kelompok Mu'attilah adalah kelompok yang tidak mengakui nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka, kalau Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, berarti sama dengan makhluk. Kita nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Ini alasan kelompok yang pertama. Ini kelompok sesat. Kelompok kedua, kelompok Musyabbihah, yaitu kelompok yang justru sebaliknya, mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Benar, ya, Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tak ubahnya seperti kita. Jadi Allah memiliki nama sama seperti makhluk, Allah memiliki sifat sama seperti makhluk. Ini kelompok Musyabbihah. Kedua kelompok sesat ini sangat meresahkan. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang tadinya tidak ada penamaan tauhid asma wa sifat itu, Pak. Itu awalnya. Tidak ada penamaan tauhid asma wa sifat, itu tidak ada awalnya. Akan tetapi kedua kelompok ini sangat meresahkan dan menyesatkan umat Islam. Maka para ulama menamai ada satu tauhid lagi namanya tauhid asma wa sifat. Tadinya tauhid asma wa sifat itu dimasukkan ke dalam tauhid rububiyah. Bapak Ibu pernah mendengarkan penjelasan ini? Jadi tauhid itu dibagi oleh para ulama, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Awalnya cuma itu saja. Saking kerasnya fitnah yang ditimbulkan oleh kedua golongan sesat ini, maka dimunculkanlah istilah tauhid asma wa sifat. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu mengakui kalau Allah memiliki sifat cemburu? Mengimani atau tidak? Mengimani, Pak. Karena kalau tidak, Bapak masuk kelompok Mu'attilah. Jadi ada kok golongan kelompok Mu'attilah, atau mungkin nanti ya antara Mu'attilah dengan Musyabbihah. Ini yang suka menakwil, dikit-dikit ditakwil. Oh ya betul, mungkin Allah memiliki sifat cemburu, tapi begini, dia itu kan sama dia. Ya kita yakini saja Allah memiliki sifat cemburu, ya sudah, selesai. Jangan banyak omong gitu.
Kata Nabi SAW, apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Aku lebih cemburu dari Sa'ad, dan Allah jauh lebih cemburu dibandingkan dengan aku. Sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Sa'ad bin Ubadah, la ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf ghaira musaffih. Kata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kalau aku melihat istriku bersama laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahramnya, maka sungguh, kata beliau, aku akan memenggal lehernya tanpa ampun. Perkataan Sa'ad bin Ubadah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, ata'ajabuna min ghairati Sa'ad? Sahabat-sahabat itu merasa kagum, merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad. Luar biasa, luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat yang merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad yang begitu besar terhadap istrinya, apa kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Kata Nabi, sungguh aku lebih besar rasa cemburuku dibandingkan dengan Sa'ad, dan Allah jauh lebih cemburu dibandingkan dengan aku. Allah lebih besar rasa cemburunya dibandingkan dengan aku. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam khutbah salat kusuf, ya ummata Muhammadin ma ahadun aghyaru min Allahi ay yazni 'abduhu aw tazni amatu. Kata Nabi SAW, wahai umat Muhammad, tidak seorang pun yang melebihi rasa cemburu yang dimiliki dari rasa cemburu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya yang laki-laki berzina atau hambanya yang perempuan berzina. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Jadi Allah sangat cemburu dengan hambanya ketika hambanya berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan ini, itu menghadirkan kecemburuan pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan kecemburuan itu adalah kecemburuan yang sangat besar. Jadi kecemburuan Allah itu sangat besar, kecemburuan Allah itu bukan cemburu biasa. Dalam hadis yang lain disebutkan, la ahada aghyaru min Allahi min ajli dzalika harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Tidak seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabu ilaihi al'udhru min Allah min ajli dzalika arsala ar-rusula mubasysyirin wa mundzirin. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang lebih menyukai alasan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan untuk mereka. Wala ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah, dan tak seorang pun yang lebih menyukai pujian dibandingkan dengan Allah. Min ajli dzalika athna ala nafsi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Jadi Allah memuji dirinya, menyanjung dirinya lebih banyak daripada makhluk menyanjung dirinya. Kalau seandainya seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi menyanjung Allah, itu belum sebanyak Allah menyanjung dirinya. Belum sebanyak Allah menyanjung diri, karena Allah sangat senang dengan sanjungan itu, maka dia menyanjung dirinya sendiri. Allah sangat senang dengan pujian, maka Allah memuji dirinya sendiri. Dalam hadis ini, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memujimu dan menyanjungmu ya Allah sebagaimana engkau telah memuji dan menyanjung dirimu. Karena memang pujian dan sanjungan begitu besar dan banyak sekali yang diberikan oleh Allah terhadap dirinya sendiri. Nah, apa makna dari hadis ini dijelaskan oleh Imam
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fajama'a fi hadzal hadits bainal ghairati allati asluha qarahatul qaba'ih wa bughduha. Dalam hadis ini kata beliau, ini menggabungkan antara kecemburuan yang asalnya itu adalah menimbulkan kebencian terhadap sesuatu yang buruk, wa baina mahabbatil 'udhri allati yujibu kamalal 'adli war rahmati wal ihsan, dengan kesenangan atau suka dengan alasan, suka dengan alasan yang alasan ini ya, apa namanya, kecemburuan yang menyebabkan kecemburuan yang mendatangkan kebencian kepada keburukan, kepada hal-hal yang keji. Kemudian suka atau keinginan menerima alasan ini membuat menjadi keadilan itu menjadi sempurna, kasih sayang itu menjadi sempurna, kebaikan itu menjadi sempurna. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu yang sangat besar. Tetapi kecemburuan Allah itu dibarengi dengan Allah Subhanahu wa taala menerima alasan-alasan gitu, Pak. Jadi cemburu bukan cemburu buta, itu maksudnya. Cemburunya Allah itu memang Allah sangat cemburu, melebihi dari yang lainnya. Biasanya orang kalau terlalu cemburu kan membabi buta, Pak. Ada cemburu buta, pokoknya dia nggak mau tahu, ya, nggak mau terima alasan. Orang mengungkapkan alasan, nggak mau terima alasan. Allah tidak seperti itu. Allah sangat cemburu, tetapi Allah juga memberi kesempatan kepada orang untuk memberikan alasan. Mana alasannya? Apa alasannya? Kan ada dari kita ini nggak beri kesempatan kepada orang lain, Pak. Kita cemburu, kita marah, kita tidak suka. Terus ketika orang mengumumkakan alasan, kita nggak terima sama sekali. Nggak boleh begitu. Dan cemburu yang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita akan sambung nanti setelah salat terkait dengan kecemburuan yang disenangi, yang dicintai oleh Allah itu adalah kecemburuan yang disertai dengan alasan. Tidak boleh cemburu buta, cemburu tapi tidak mau menerima alasan orang lain, tidak bisa. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Allah satu sisi sangat cemburu, sangat pencemburu ketika hamba-hambanya berbuat dosa dan maksiat, tapi di sisi lain Allah sangat senang mendengarkan alasan kamu apa. Oleh karena itu kata Nabi SAW, inilah yang menjadikan keadilan itu menjadi sempurna. Maka Allah enggak pernah zalim, dan Allah tidak pernah menghukum hambanya melebihi dari kejahatan yang dilakukan. Tak pernah sedikit. Tidak ada kelebihan hukuman yang diberikan oleh Allah. Tak pernah Allah zalim kepada hambanya ketika Allah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sesuai dengan ukuran dosa dan maksiat itu yang diberikan hukuman oleh Allah. Itu kemahaadilan Allah. Dan ini juga puncak kasih sayang Allah dan kebaikan Allah kepada hambanya. Salah satu di antaranya itu. Makanya Nabi SAW ketika memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk berjihad. Nah, orang-orang munafik itu Pak, paling banyak tidak ikut berperang. Namun demikian Nabi SAW tidak langsung menghukum mereka, tapi nanya, kenapa kalian tidak ikut perang? Paham Bapak Ibu maksudnya? Nabi marah ada yang tidak ikut berperang. Marah betul Nabi, sangat marah Nabi sebenarnya. Tapi Nabi masih bertanya, apa alasan kalian, kenapa nggak ikut perang? Itu maksudnya Bapak Ibu rahmatan. Jadi Nabi SAW tidak mau asal menghukum. Karena kamu nggak ikut perang, kamu dihukum. Karena kamu telah melakukan ini, kamu dihukum. Tidak begitu, tetap ditanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba rasa cemburu itu alhamdulillah ada dalam diri kita juga. Ketika ada begal misalnya, ada begal, itu kan orang pada ini Pak, pada ngumpul. Apa yang terjadi? Enggak nanya, enggak apa, langsung dipukul, akhirnya mati Pak. Nah, ini enggak ngasih alat, enggak ngasih kesempatan. Betul kita marah Pak, betul kita cemburu, tapi enggak begitu juga gitu maksudnya. Tanya dulu kenapa kamu begal, kenapa gitu. Harusnya begitu, ada alasan harus yang kita dengarkan dari orang itu. Ada satu hadis sahih, dan hadis ini baru saja saya membacakannya di Masjid Nurul Iman. Pelajaran kita kebetulan sampai di situ Pak. Hadis yang terakhir dalam bab fadlu dha'afatil muslimin wal fuqara. Muslimin ya wal fuqara. Ini penggalan hadisnya saja Pak. Kata Nabi SAW, ada 3 bayi yang bisa berbicara di muka bumi ini. Pertama Nabi Isa, yang kedua bayi dari seorang pezina, yang bayi itu dituduhkannya ini anaknya Jurej. Jurej itu adalah seorang pemuda yang saleh, yang taat kepada Allah, rajin beribadah. Kemudian difitnahlah Jurej ini telah berzina dengan pelacur, seorang pelacur. Sehingga pelacur ini mengatakan ini anaknya si Jurej. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi yang hasil dari zina tadi itu ditanya oleh Jurej, bayi, siapa bapakmu? Apa kata bayi itu? Bapakku adalah seorang pengembala. Akhirnya selamatlah Jurej. Dan yang ketiga, seorang ibu yang sedang menggendong bayinya lagi menetek di gendongannya. Kemudian pada saat itu dia melewati ada seorang budak wanita dipukuli habis-habisan, dipukuli oleh orang banyak. Ini saya menyebutkan bahwa tidak menerima alasan tadi itu Pak. Marah sih marah ya, tapi harusnya kan dengarlah alasan orang. Cemburu sih cemburu, tapi jangan membabi buta, jangan cemburu buta. Dengarkan dulu alasannya.
Ini penting, Pak, terutama sekali dalam kehidupan kita berkeluarga. Suami boleh cemburu kepada istrinya, bahkan sangat cemburu seperti cemburunya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Tapi harus ada alasannya. Jangan cemburu buta. Istri cemburu, sangat cemburu kepada suaminya, ahsan. Jadi kita ini nggak boleh cemburu biasa, itu nggak boleh. Harus kuat cemburunya, Pak. Harus kuat cemburunya, itu harus besar dalam diri kita. Baik suami kepada istri, istri kepada suami. Jadi wanita budak ini dipukuli. Dia dituduh apa? Dia dituduh telah berzina, dia dituduh telah mencuri. Dikatakan wa yaquluna zanaiti wa saraqti. Kau telah berzina, kau telah, tetap memukulinya. Kemudian bayi yang ada dalam gendongan tadi itu mengatakan, wanita ini dia tidak berzina, dia tidak mencuri sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang yang memukulinya. Artinya apa? Ini orang yang mukul, Pak. Orang yang mukul ini betul, mungkin barangkali ada yang meneriaki, oh ini wanita telah berzina, ini telah mencuri. Akhirnya didengar begitu saja tanpa meminta keterangan, tidak ada tabayyun. Padahal dalam Islam ini harusnya apa, Pak? Tabayyun. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang yang fasik. Bapak perhatikan itu, Allah menisbatkan pembawa berita itu dengan kata-kata fasik. Karena memang kebanyakan orang bawa berita itu bohong, Pak. Orang yang bawa berita rata-rata itu pendusta. Jarang orang yang jujur itu. Orang-orang, lihat dulu orang yang sangat jujur itu dengan berita itu, lihat orang-orang. Tapi kebanyakan manusia fasik di dalam membawa berita. Maka kata Allah, lakukan tabayyun. Tanya dulu, cari tahu dulu, ini benar apa tidak. Diteriakin ini maling, langsung digebukin, mati, Pak, dibakar hidup-hidup. Itu tanggunglah dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bukan maling sebenarnya. Itu benar kejadian di mana, di Purwokerto atau apa itu? Diteriakin maling mobil, padahal dia mau ngambil mobilnya. Bukan maling mobil, meninggal. La ilaha illallah. Nah ini nggak boleh yang model begini. Jadi anak bayi yang dalam gendongan ibunya ini mengatakan, wanita tersebut dia bukanlah pezina, dia tidak berzina dan dia tidak mencuri. Tapi mereka tidak mau mendengarkan alasannya. Subhanallah, maha suci Allah. Satu sisi bagus kita memiliki sifat cemburu, bagus kita marah dengan perbuatan yang tidak baik. Tapi di sisi lain, dengarkanlah alasan orang. Dengarlah alasan. Dan ini ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna keadilannya, maha sempurna kasih sayangnya, maha sempurna kebaikannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, inna minal ghairati ma yuhibbuhallah wa minha yubghiduhallah. Sesungguhnya ada cemburu yang dicintai, yang disenangi oleh Allah, tapi juga ada cemburu yang Allah tidak suka. Ada cemburu yang Allah suka, ada cemburu yang Allah tidak suka. Fallati yubghiduha Allahu al-ghairatu fi ghairi ribah. Adapun cemburu yang Allah tidak suka, Allah benci dengan cemburu tersebut adalah cemburu yang tidak menerima alasan, yang nggak jelas alasannya apa. Pokoknya cemburu aja. Pokoknya cemburu aja. Dia nggak mau terima alasan, pokoknya dia cemburu saja. Kalau apa-apa cemburu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ditegur oleh Nabi SAW karena kecemburuan yang begitu besar kepada istrinya, sehingga dia larang istrinya untuk sholat ke masjid berjamaah. Istri Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, suamiku Umar bin Khattab melarangku ke masjid karena dia sangat cemburu kepadaku. Panggil Umar. Kata Rasulullah, wahai Umar, benar apa yang dikatakan oleh istrimu? Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan kalau mereka ingin datang ke masjid. Artinya kalau ibu-ibu mau sholat berjamaah ke masjid, biarkan. Selama mereka menjaga adab-adabnya, menjaga dirinya, menjaga iffah dirinya,
maka jangan larang istrimu, jangan larang anak perempuanmu untuk datang ke masjid. Biar saja mereka datang ke masjid selama mereka masih menjaga iffah diri mereka. Artinya apa di situ? Umar radhiyallahu an ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak patut kecemburuanmu yang berlebihan itu menghalangi istrimu datang ke masjid. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai penutup bahasan ini, banyak kalimat-kalimat ini sangat bagus sebenarnya, Pak. Tapi ini terlalu lama kalau kita kita bahasnya. Kita ambil satu kalimat saja sebagai kata kunci dari bahasan ini. Wal maqsudu annahu kullama ishtaddat mulabisatuhu lidhunub akhrajat min qalbihi al-ghairata ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maksud dari apa yang kita jelaskan ini, kata beliau, semakin keras pakaian dosa, semakin menjadi-jadi perbuatan dosa pada diri seseorang, maka semakin mengeluarkan dari hatinya rasa cemburu. Jadi para pendosa, Bapak Ibu rahmati Allah, yang dia tidak bertobat dengan taubatan nasuha dari dosa yang dia lakukan, bahkan dosa itu menjadi kebutuhan harian baginya, maka orang seperti ini akan dihukum oleh Allah dengan mengeluarkan rasa cemburu dari hatinya. Jadi dari hatinya itu dikeluarkan cemburu. Dia tidak akan cemburu kepada dirinya, dia tidak cemburu kepada keluarganya, dan dia tidak akan cemburu kepada orang lain. Yalah, apa yang terjadi hari ini? Banyak suami yang tidak cemburu kepada istrinya, banyak suami yang tidak cemburu kepada anak perempuannya. Dia biarkan istrinya tidak menutup aurat, dia biarkan anak istrinya mungkin tidak sholat, dia biarkan anak istrinya melakukan hal-hal yang haram. Itu tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya, kepada anaknya. Ya kalau kepada keluarga saya nggak ada rasa cemburu, tentu kepada orang lain lebih tidak cemburu lagi, ya nggak? Ya kalau istri sama anaknya dia biarin aja, tentu orang lain akan dia biarkan. Waqad tad'afu fil qalbi jiddan hatta la yastaqbiha ba'da dhalikal qabiha la min nafsihi wala min ghairi. Semakin melemah hati itu karena dosa dan maksiat yang dilakukan itu, maka semakin sampai kepada puncak di mana dia tidak lagi menganggap keji, tidak lagi menganggap kotor perbuatan dosa dan maksiat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Wa idza wasala ila hadzal hadd faqad dakhala fi babil halak. Kalau sudah sampai pada titik ini, kata beliau, maka sungguh seseorang sudah sampai kepada pintu kebinasaan. Wa katsiru min haula'i la yaqtasiru 'ala 'adamil istiqbah. Banyak sekali orang yang sudah bukan hanya sekedar menganggap dosa itu sudah biasa, tapi lebih dari itu. Dosa itu adalah sesuatu yang bal yuhassinu al-fawahisha wal-zulma li ghairi. Bahkan dia membantu orang lain menghiasi perbuatan dosa dan maksiat itu. Dia membantu meyakinkan orang lain bahwa ini baik, padahal itu perbuatan dosa dan maksiat. Dia hiasi perbuatan yuzayyinu wa yad'uhu ilaih. Dia ajak orang lain wa yahutsu alaih. Dia motivasi orang untuk melakukan perbuatan dosa wa yas'alahu fi taslih. Dan dia usahakan sekeras mungkin agar perbuatan maksiat itu benar-benar terjadi. Walihada kana ad-dayyuth akhbatha khalqillahi ta'ala. Inilah yang disebut dengan dayyuth, kata Nabi, ya, dalam hadis nanti kita bacakan hadisnya, yakni seburuk-buruk makhluk. Wal jannatu haramun alaih, dan haram masuk surga. Wal jannatu haramun alaih, haram masuk surga. Wa kadzalika muhallilu dhulm wal baghi li ghairihi wa muzayyin lahu. Yang demikian itu karena mereka telah mengharamkan kezaliman, telah mengharamkan perbuatan dosa dan maksiat, baik bagi dirinya
maupun bagi orang lain. Bapak Ibu rahmati Allah, penutup bahasan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, salasatun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia tidak masuk surga dan Allah tidak mau melihat kepada mereka pada hari kiamat kelak. Yang pertama, al-aqu liwalidayh, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atu al-mutarajjilatul mutasyabbihah birrijal, seorang wanita yang bergaya seperti laki-laki, kelaki-lakian, ya, dan mencontoh, menyerupai laki-laki. Seorang perempuan gaya seperti laki-laki, ya, seperti laki-laki. Pokoknya kalau orang lihat itu laki-laki gitu. Lihat dari belakang gitu laki-laki, di samping kayak laki-laki, dari depan pun laki-laki, kayak laki-laki gitu tampilannya. Dan dia menyerupai laki-laki, al-mutasyabbihatu birrijal. Dan yang ketiga kata Nabi, ad-dayyus. Dayyus ini apa, Pak? Dayyus itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah seorang laki-laki, apakah dia seorang ayah, seorang suami, yang dia tidak ada rasa cemburu ketika istri dan anaknya diganggu oleh orang lain. Itu dayyus. Ini dayyus. Bapak Ibu, haramun alaihil jannah, tidak masuk surga. Orang seperti ini tidak masuk surga, kemudian Allah tidak mau melihat kepadanya pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Apa sebab dayyus itu? Hilangnya rasa cemburu. Tidak ada rasa cemburu di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah akibat dari perbuatan dosa yang terus-menerus dilakukan dan seorang tidak bertobat dari dosa tersebut. Bahkan dia merasa senang dengan dosa tersebut, kecanduan berbuat dosa. Bahkan dia membantu orang lain untuk berbuat dosa. Wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari dosa dan maksiat. Dan kalaupun seandainya kita terjerumus kepada perbuatan dosa, kita mohon kepada Allah agar kita melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Allah Ta'ala a'lam. Ini bahasan kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mungkin ada pertanyaan sampai jam 8 cukuplah. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan.